forget something? Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria paruh baya yang bernama Robert. Dia saat ini berprofesi sebagai karyawan toko bahan bangunan. Dia mempunyai seorang teman yang terbilang cukup akrab yang bernama Ralphie. Kebetulan Ralphie sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes satpam. Dan di situ Robert sebagai seorang teman yang baik menyarankan agar Ralphie berhenti mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Sepulang dari kerja, Robert pulang ke rumahnya yang dimana dia melakukan segala sesuatunya hanya seorang diri. Malam harinya Robert mempunyai kebiasaan, yaitu menyempatkan membaca sebuah buku sebelum tidur. Namun Robert tidak bisa tidur karena dia mempunyai insomnia. Robert lalu memutuskan untuk pergi ke kafe, yang biasa dia kunjungi dengan berbekal teh celup. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry. Sepertinya mereka sudah sering bertemu di kafe itu namun belum saling kenal. Yeah, well, maybe he's just too old. I bet you could. Pada hari berikutnya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan malam harinya Robert dan Terry bertemu kembali di kafe itu. Tidak lama kemudian, seseorang menelpon Terry, orang itu bernama Slavi. Slavi adalah seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa para wanita, yang dimana dia merupakan majikan Terry. Dia memperkerjakan Terry sebagai wanita malam. Pada saat itu, dia bermaksud untuk menjemput Terry supaya melayani tamunya. Namun Terry menolak melayani tamu itu karena beberapa alasan dan meminta Slavi untuk menggantikannya dengan wanita lain. Akan tetapi Slavi tetap memaksa Terry, hingga akhirnya terpaksa Terry menuruti perintahnya. Robert yang paham akan hal tersebut hanya bisa melihatnya. Dan seperti biasa pada malam harinya, Robert kembali pergi ke kafe langganannya. Terlihat Terry sudah berada di situ sedang tiduran, sambil mendengarkan musik, lalu mereka mulai berkenalan dan saling berbincang-bincang. Di sini Terry bercerita kepada Robert bahwa sebenarnya dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. So stupid. You know, you don't look like a boss. Kemudian mereka pergi keluar untuk mencari angin malam, tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadangnya. Ternyata itu adalah Slavi yang akan menjemput Terry. Pada saat itu juga Terry mendapat kekerasan dari Slavi karena ternyata Terry telah mengecewakan tamunya semalam. Robert hanya bisa terdiam dan mulai curiga melihat kejadian itu. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama jika suatu waktu Robert membutuhkan seorang wanita. Semenjak kejadian malam itu, Robert tampak khawatir dengan Terry karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe langganannya. Kemudian pemilik kafe itu mengatakan bahwa Terry berada di rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Lalu Robert pun langsung menjenguknya. Dan benar saja Terry sedang terbaring tidak berdaya dengan wajah yang penuh luka memar. Di situ teman seprofesinya menceritakan pada Robert bahwa Terry telah dianiaya oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya sebagai wanita malam. Robert terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Terry. Di sini Robert tidak berhenti berpikir, apakah dirinya harus bertindak untuk menegakkan keadilan atau hanya diam saja, karena takut dengan ancaman yang akan diterimanya jika dia ikut campur dalam masalah tersebut. Di sisi lain terlihat Slavi turun dari mobil mewahnya, lalu menuju ke ruang kantornya yang serba mewah. Tidak lama kemudian Robert datang menghampiri Slavi di ruangannya. Tentu hal tersebut membuat Slavi dan anak buahnya terkejut, karena Robert yang asing baginya tiba-tiba masuk begitu saja ke ruangannya. Ternyata Robert menemui Slavi dengan membawa sebungkus amplop uang, dengan tujuan membayar semua hutang Terry pada Slavi, agar Terry bisa berhenti menjadi wanita malam. Namun tawaran Robert ditolak mentah-mentah oleh Slavi, dan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu jika Terry kembali bekerja. Slavi lalu meremehkan Robert dan mengusirnya. Akan tetapi ketika Robert hendak pergi, dia menunjukkan keahliannya. You forget something?
something. Setelah Robert membantai semua orang yang ada di situ, Robert terlihat berdoa dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Keesokan harinya, terlihat Robert melakukan aktivitas kerja seperti biasanya, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi. Dia ini bernama Teddy. Teddy ini adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki penyebab anak buahnya itu tewas. Pushkin mengira jika peristiwa itu terjadi karena persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Di hari berikutnya, Robert tidak melihat Ralphie di tempat kerjanya. Dan salah satu teman Robert mengatakan jika Ralphie sudah mengundurkan diri. Robert pun kemudian pergi ke rumah Ralphie dan melihat keadaan resto milik ibunya berantakan karena mengalami musibah. Resto ibunya Ralphie mengalami kebakaran yang mengharuskan Ralphie berhenti kerja untuk membantu ibunya. Kemudian Robert pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan restonya sehingga membuat Ralphie senang. Keesokan harinya Robert menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi dan ternyata itu adalah ulah dua polisi korup. Kedua polisi itu tampak meminta paksa ibu Ralphie dengan alasan uang keamanan. Melihat hal itu, Robert pun segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Lalu Robert mengancam agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya, atau rekaman CCTV bukti kejahatannya akan tersebar. Push, pal. What the fuck? Remember, all the money you extorted from those people. Di sisi lain, Teddy menemui seorang teman seprofesi Terry dan menginterogasinya atas kematian Slavi. Namun setelah Teddy mendapatkan informasi darinya, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Kemudian di lain tempat, terlihat Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball. Dan juga terlihat Ralphie yang kini berseragam satpam. Di situ Ralphie terlihat sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Pada suatu hari ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya, yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun mengambil ancang-ancang untuk melawannya dengan hipotesis prediksinya. Namun hal itu dia urungkan ketika melihat perampok itu bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Karena tidak ada pilihan lain, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin yang dipakainya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal nomor plat mobilnya. Lalu Robert mengambil sebuah palu dari tokonya. Robert langsung mencari perampok tersebut untuk menghajarnya dan mengembalikan sejumlah uang serta cincin milik temannya. Kemudian berbekal informasi yang didapat, Teddy yang menyamar sebagai detektif mendatangi rumah Robert dan menanyakan beberapa hal atas kematian Slavi. Namun dengan santai Robert menjawab semua pertanyaan Teddy, seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. The patrons remembered anything. I was meeting a friend. Teddy yang penasaran dengan Robert memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentangnya dan melihat catatan sipilnya. Namun dari catatan sipil yang ada, menjelaskan bahwa Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Teddy yang masih penasaran, mengirim anak buahnya yang menyamar sebagai petugas PLN untuk mencelakai Robert di kafe langganannya. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. Hands where I can see him. Yo, Black Denali. Here's these instructions and I'm gonna kill you. Here we go. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun keluar dan berjalan melewati Teddy yang berada di mobil sedang mengintainya. Lalu Teddy langsung mengikuti Robert yang menuju pulang ke rumahnya.
Robert membuat Teddy berpikir, seolah-olah Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Akan tetapi sebenarnya Robert bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV yang terpasang di rumahnya. Keesokan harinya, Robert pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Susan adalah seorang agen rahasia pemerintah yang saat ini masih aktif. Dia mempunyai suami yang bernama Flamer, yang juga akrab dengan Robert. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk meminta bantuan agar mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dari berbagai sumber yang didapat, Susan menjelaskan pada Robert bahwa Teddy adalah seorang mantan militer, yang kini bekerja pada mafia besar asal Rusia, yaitu Pushkin. Karena dirasa Robert telah berurusan dengannya, Robert meminta izin kepada Susan untuk mengakhiri semua masalah itu. I know a part of you died when Vivian got me out. Kemudian Robert mendatangi seorang polisi korup yang bernama Frank, yang diketahui adalah tangan kanannya Teddy. Di situ Robert menyempatkan untuk menghajar Frank dan memaksanya untuk memberitahu tentang Pushkin. Lalu setelah itu, Frank mengantar Robert ke sebuah gudang tempat bisnis Pushkin, yang dimana gudang itu berkedok sebagai tempat penyimpanan daging. Tetapi gudang itu adalah tempat penyimpanan uang hasil bisnis ilegal yang dikelola oleh salah satu anak buah Pushkin. Frank membawa Robert untuk bertemu dengan anak buah Pushkin yang bernama Andriy. The fuck I'm going to do that, and Is that a heck of a cock? Can I see it? oh, you want to see my gun? Settle down. Indulge me, Andre. Di situ Robert menyita dan menutup tempat itu, serta membagi-bagikan uangnya kepada para karyawan yang ada di sana. Kemudian Robert memborgol Frank dan menyuruhnya menelepon polisi untuk segera menindaklanjuti gudang tersebut. 155 Orange Street, Rear Edge. Di sisi lain, pada malam harinya, terlihat Teddy yang sedang makan malam bersama pembunuh bayarannya. Lalu pembunuh itu pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Robert muncul tepat di hadapan Teddy dengan membawa kacamata pembunuh bayaran itu yang sudah pecah. Robert mengancam agar Pushkin segera menutup operasinya malam ini juga, atau Robert akan menghancurkan semua bisnis Pushkin dan membunuhnya termasuk Teddy. Setelah itu Robert kembali ke rumahnya, karena dia sudah mendapatkan barang bukti berupa file berisi semua kejahatan Pushkin, yang diantaranya berupa aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita. Kemudian Robert mengirimkan file itu kepada FBI. Robert kemudian menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin, sekaligus sebagai tanda darinya untuk memulai perang melawan Pushkin. Dan benar saja, Pushkin yang marah melihat hal itu menekan Teddy agar segera menghabisi Robert. Teddy yang merasa tertekan lalu menyiapkan para pasukan terbaiknya untuk membunuh Robert. Dia menelpon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Yes. Mr. McCall. They came into the store when we were closing and they had guns. Lalu Robert pun langsung menuju ke sana dan memulai perangnya dengan Teddy. Он здесь готовься. Возле никого. Kemudian Robert meminta Ralphie membebaskan semua teman-temannya. Satu persatu pasukan Teddy dihabisi dengan mudah oleh Robert.
Setelah satu persatu pasukan Teddy berhasil ditumbangkan, kini Robert berhadapan langsung dengan Teddy. Dan dengan mudahnya, Robert membunuh Teddy menggunakan pelontar paku. Tiga hari kemudian Robert pergi ke Moskow. Dia akan mendatangi tempat tinggal Pushkin. Dan Robert dengan mudah menerobos masuk rumah Pushkin. Ketika Pushkin sedang mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Lalu Robert membunuhnya dengan cara yang cukup ekstrim. Who are you? What do you want? Di akhir film diperlihatkan Terry yang sudah pulih dan menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah menolongnya. Terry pun mengatakan, saat ini dia sudah mempunyai pekerjaan yang baru, dan kemudian film pun berakhir.